Izin memperkenalkan diri, nama saya Melda Pratama Bulsom, NPM 18120245, kelas 5 MAP 4, Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperoleh oleh suatu perusahaan sesuai dengan konsentrasi yang saya ambil, yaitu SDM. Yang pertama, pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrut profesional atau proses alidaya untuk agen perekrutan. Tujuan rekrutmen adalah melakukan rekrutmen selalu dikaitkan dengan apa yang sudah dibuat pihak perencanaan tenaga kerja. Artinya, apa yang hendak dilakukan oleh pihak perusahaan tenaga kerja harus dilakukan sesuai dengan pihak perusahaan tersebut, harus selaras dan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya dari segi waktu yang dibutuhkan, jumlah yang dibutuhkan, dan kualifikasi yang dapat dilakukan. Dalam praktiknya, pelaksanaan rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Yang kedua, memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Yang ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Yang keempat, untuk kebutuhan seleksi. Intinya adalah bahwa tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasinya. Dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi dengan tersedianya calon pelamar. Tenaga kerja selanjutnya adalah memiliki tenaga yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Terkadang untuk jenis pekerjaan tertentu relatif langka. Banyak perusahaan mengalami kesulitan untuk mendapatkan calon pelamar yang diinginkan, apalagi jika calon pelamar tersebut akan ditempatkan di suatu daerah tertentu, misalnya daerah-daerah pedalaman yang terpencil, relatif sulit transportasinya. Adapun prinsip rekrutmen, dalam proses rekrutmen, perusahaan harus melaksanakan prinsip-prinsip rekrutmen, sehingga dalam pelaksanaannya, perusahaan menjadi terarah. Prinsip-prinsip rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat, yaitu analisis pekerjaan adalah sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai kualifikasi pekerjaan dan pekerjanya. Proses ini meliputi pemberian informasi posisi atau jabatan dalam proses yang kosong. Deskripsi pekerjaan adalah proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan transportasi atau informasi yang berkaitan diantaranya jabatan yang tersedia dan upah yang akan diberikan oleh perusahaan. Spesifikasi pekerjaan adalah karakteristik atau syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi sehingga dapat melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah yaitu peramalan kebutuhan tenaga kerja, analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja, biaya yang diperlukan diminimkan, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Flexibility adalah proses pelaksanaan rekrutmen yang berjalan sesuai metode dan tidak membosankan. Yang terakhir adalah pertimbangan-pertimbangan hukum. Prinsip-prinsip rekrutmen tersebut merupakan indikator dalam penelitian ini, namun tidak semua dari prinsip rekrutmen tersebut dijadikan indikator dalam penelitian. Yang menjadi subjek penelitian adalah karyawan, sehingga yang diambil dalam indikator adalah mutu karyawan yang akan direkrut sesuai dengan job pekerjaan, flexibility, dan pertimbangan hukum. Di dalam
sebuah kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Pengertiannya, perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu adalah rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Jenis atau bentuk perencanaan SDM. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia jangka pendek adalah untuk mengisi kekosongan jabatan atau pekerjaan yang diprioritaskan 1 tahun mendatang. Karena jika jabatan pokok ini tidak segera diisi, maka akan berdampak pada pelayanan umum dalam bidang tertentu menjadi terhenti. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia jangka sedang. Perencanaan ini untuk mengisi prediksi kosongan jabatan antara 2-5 tahun mendatang. Hal ini untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan ketersediaan internal berdasarkan hasil analisis volume dan beban pekerja yang diketahui melalui hasil audit sumber daya manusia dan informasi hasil analisis pekerjaan yang akurat. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan sistem informasi SDM yang secara terus-menerus diperlukan dalam mendayagunakan SDM secara efektif dan efisien dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM dalam usaha memperpadukan pengelolaan SDM. Yang ketiga, untuk memperkirakan kondisi yang dibutuhkan pengelolaan SDM selama 2 atau 10 tahun mendatang untuk jangka panjang. Yang keempat, untuk mengetahui posisi atau jabatan atau pekerjaan yang kosong pada tahun mendatang untuk jangka pendek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia yaitu yang pertama, faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, nasional dan global, faktor sosial, politik dan hukum, faktor teknologi dan faktor pesaing. Yang kedua, faktor internal atau organisasi meliputi rencana strategi dan rencana operasional, anggaran sumber daya manusia, peramalan produksi dan penjualan, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Faktor lainnya seperti faktor tenaga kerja, prestasi kerja, waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran organisasi jangka pendek, faktor demografi, faktor supervise, faktor staf pendukung atau faktor lokasi. Di dalam suatu perusahaan dibutuhkannya sumber tenaga kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, pihak perusahaan harus menentukan sumber-sumber tenaga kerja yang ada. Pemilihan sumber ini penting agar tidak salah sasaran, karena jika salah dalam menentukan sumber tenaga kerja, maka kualitas tenaga kerja yang diperoleh juga tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan.